Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita ketemu kembali dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas mengenai desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak yaitu penerjemahan dari syarat atau kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi dari perangkat lunak yang nyata sebelum dimulai pemunculan kode atau coding. Jadi desain perangkat lunak ini dilakukan mutlak sebelum program dibuat atau sebelum coding dimulai. Jadi coding itu cuma menurut atau menyesuaikan dengan desain perangkat lunak. Tahapan desain sistem dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah desain logis. Desain logis ini adalah desain yang tidak berkaitan dengan spesifikasi dari komputer. Jadi ini adalah bagaimana logisnya dari sebuah perangkat lunak tersebut. Contohnya adalah pembuatan diagram alir, DFD, use case, ERD, dan sebagainya. Yang kedua adalah desain fisik. Pada bagian ini, bagian spesifikasi logis diubah ke dalam detail teknologi, di mana pemrograman dan pengembangan sistem biasa diselesaikan. Jadi kalau logis itu dalam pikiran, kemudian desain fisik dituangkan dalam bentuk nyata, yaitu di dalam sebuah komputer. Mahasiswa sekalian, ada beberapa alat bantu dalam merekayasa perangkat lunak. Kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah bagan alir sistem, merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sebuah sistem dan menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Namun simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir sistem adalah sebagai berikut. Ini sebagai simbol proses, simbol dokumen, sampai dengan simbol garis alir. Silakan nanti Anda baca sendiri selengkapnya. Berikutnya adalah data flow diagram, adalah merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. Dengan model ini, data-data yang terlibat pada masing-masing proses dapat diidentifikasi. Ini adalah simbol dari DFD. Nanti minggu depan kita akan mulai membuat alat-alat perancangan ini. Ada entity luar. Apa nanti entity luar? Silakan Anda baca teorinya. Aliran data, storage, dan proses. Dalam proses pembuatan simbol DFD ada beberapa peraturan atau yang harus Anda perhatikan, yaitu penamaan yang jelas, penamaan yang jelas, memberi nomor pada proses, penggambaran kembali. Ini adalah proses yang mempunyai masukan tetapi tidak mempunyai keluaran. Bagus juga sebaliknya. Nanti ini semua akan jelas ketika kita akan membuat rekayasa perangkat lunaknya. Aliran proses yang tidak diberi nama dapat mengaktifkan elemen data yang saling tidak berhubungan akan menjadi satu. Nah, ini nanti akan terjadi anomali atau redundansi. Aturan dalam DFD antar entity yang satu dengan entity yang lainnya tidak boleh ada relasi atau hubungan secara langsung. Ya, oke, nanti ini silakan Anda baca sendiri. Nanti akan lebih jelas kalau kita sudah membuat contohnya. Alat berikutnya adalah bagan alir program atau flowchart program. Bagan alir program merupakan tugas yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. Ya, jadi dari bagan alir sistem kemudian menjadi bagan alir program. Maka nanti keduanya saling berkaitan dan tidak boleh ada perbedaan secara logis. Ini adalah simbol-simbolnya. Model data entity relationship atau ERD. Silakan nanti dibaca. Komponen-komponen dari ERD. Atribut. Simbol atribut dinyatakan dengan simbol elip dan seterusnya. Ini adalah simbol tadi, ini adalah atribut dengan elip. Nama atribut dituliskan dalam bentuk elip. Nama atribut berupa kata benda atau tunggal. Nama atribut sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Nah, ini silakan nanti Anda tuangkan dalam model perancangannya. Baik, mahasiswa sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan bersama-sama membuat alat bantu dalam rekayasa perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.